Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN, yang saya hormati jajaran dosen dan pegawai Politeknik Keuangan Negara STAN, serta para mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Isna Nafi Amri. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato yang mengusung tema studi kelayakan UMKM sebagai upaya peningkatan ekonomi nasional. Hari ini kita sudah memasuki bulan kelima di tahun 2024. Jika kita menilik ke belakang, di tahun 2023, kondisi perekonomian dunia sedang tidak baik-baik saja. Meskipun pandemi telah berlalu, tapi banyak faktor lain yang menyebabkan perekonomian dunia menjadi pilu. Perang Ukraina dengan Rusia yang masih berlangsung, konflik Hamas dengan Israel, bahkan fenomena alam El Nino turut menyebabkan disrupsi di sisi supply dan juga harga komoditas pangan dunia. Namun di tengah hiruk pikuknya perekonomian dunia, perekonomian Indonesia cukup resilient. Hingga akhir tahun 2023, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai angka 5,04%, yang mana melebihi target pemerintah di angka 5%. Berdasarkan pandangan ekonomi dunia yang diterbitkan oleh International Monetary Fund atau IMF, PDB Indonesia di tahun 2023 mencapai angka 1,4 triliun US dollar. Hal ini membawa Indonesia menjadi salah satu dari 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Mungkin di sini Anda akan berpikir, bagaimana bisa Indonesia mencapai tingkat PDB ini? Salah satu jawabannya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB tahun 2023 mencapai 61%. Hal ini menunjukkan terdapat potensi yang besar untuk mendorong ekonomi nasional melalui sektor UMKM. Para mahasiswa sekalian, Anda semua adalah aset dan harapan bagi bangsa ini. Langkah yang Anda ambil hari ini akan menentukan masa depan Indonesia. Anda bisa mengambil langkah untuk turut berkontribusi melalui investasi di sektor UMKM. Menjadi owner sebuah usaha di usia muda mungkin menjadi jalan ninja kalian untuk mencapai kesuksesan. Namun dalam implementasinya, mendirikan sebuah bisnis membutuhkan proses yang cukup panjang. Perlu perencanaan yang benar-benar matang agar bisnis bisa bertahan di pasar untuk waktu yang tak terbatas. Salah satu yang perlu dilakukan sebelum mendirikan sebuah bisnis UMKM adalah studi kelayakan. Secara teori, studi kelayakan adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis untuk menentukan apakah ide bisnis itu layak untuk dilaksanakan. Secara umum, terdapat 6 aspek yang harus dikaji dalam melakukan studi kelayakan. Aspek yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran. Tahapan ini Anda perlu melakukan analisis permintaan dan penawaran. Anda perlu menentukan di ceruk pasar mana yang akan Anda masuki. Untuk menentukannya, Anda perlu mengetahui kebutuhan konsumen yang belum bisa dipenuhi oleh supply di kondisi pasar saat ini. Dan akan lebih baik jika kebutuhan tersebut akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Berdasarkan survei oleh Knight Frank, kebutuhan produk terbesar dalam 3 tahun mendatang adalah food and beverage, healthy care, dan fitness center atau gym. Maka 3 ceruk pasar ini bisa Anda pertimbangkan untuk menjadi produk dalam bisnis Anda. Aspek yang kedua adalah aspek teknis dan teknologi. Pada tahapan ini bertujuan untuk bisa mengetahui, memahami, dan juga mengevaluasi produk yang akan Anda hasilkan. Pada tahapan ini Anda perlu menentukan desain produk, spesifikasi bahan baku, proses produksi, lokasi dan layout pabrik, teknologi dan peralatan yang akan Anda gunakan, serta quality control terhadap produk yang Anda hasilkan. Dan aspek yang ketiga adalah manajemen.
Pada tahapan ini Anda perlu menentukan bentuk dan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Di tahapan ini Anda perlu menentukan kebutuhan dan juga kualifikasi sumber daya manusia, deskripsi pekerjaannya, proses rekrutmennya, termasuk pengembangan sumber daya manusia di masa mendatang. Dan aspek yang selanjutnya adalah aspek hukum. Pada aspek ini Anda perlu menentukan bentuk badan usaha apa yang sesuai dengan bisnis Anda. Anda perlu mengkaji bagaimana prosedur perizinan usaha serta menyusun rencana anggaran dasar perusahaan. Dan aspek yang kelima adalah aspek lingkungan. Dalam aspek ini Anda perlu melakukan analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Pada analisis ini akan menentukan dampak positif dan dampak negatif yang akan dihasilkan dari bisnis Anda. Bisnis Anda dinyatakan layak apabila manfaat yang diberikan lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Dan aspek yang terakhir atau yang keenam adalah aspek keuangan. Aspek ini akan menentukan apakah bisnis Anda layak untuk dilaksanakan. Pada tahapan ini Anda perlu menyusun proyeksi laporan neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan Al-Ruskas yang selanjutnya akan dianalisis dengan berbagai alat analisis kelayakan proyek seperti net present value, internal rate of return, payback period, dan alat analisis lainnya. Jika hasilnya memenuhi kriteria kelayakan proyek, maka bisnis Anda layak untuk dilaksanakan. Dan pada saat itulah perjuangan sesungguhnya baru akan Anda mulai. Di dunia bisnis tidak ada sesuatu hal yang pasti. Tidak ada jaminan 100% bahwa bisnis Anda bisa survive di tahun pertama atau tahun-tahun berikutnya. Terdapat banyak ketidakpastian yang bisa berujung pada kerugian, bahkan kegagalan. Sebagai contoh, mungkin saja produk Anda ternyata tidak diminati atau tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Atau mungkin permintaan produk Anda tinggi, tetapi ternyata skala produksi rendah karena peralatan yang tidak memadai. Atau mungkin biaya modal Anda terlalu besar karena perencanaan struktur modal yang tidak tepat. Untuk mengatasi ketidakpastian dan juga kesalahan yang mungkin terjadi selama bisnis ini, disinilah studi kelayakan hadir. Dengan melakukan studi kelayakan, Anda sudah memperkecil tingkat risiko kerugian. Namun, apabila berdasarkan hasil studi kelayakan, bisnis Anda tidak layak untuk dilaksanakan, maka jangan bersedih. Ingatlah kata pepatah, masih banyak ikan di laut. Masih banyak ide bisnis yang bisa Anda eksplor dan Anda kembangkan. Kiranya apa yang telah saya sampaikan bisa menjadi cambuk untuk kita semua untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih kepada negeri ini. Termasuk menjadi salah satu pelaku UMKM untuk bisa mendorong perekonomian nasional. Ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ingin hati pidato disambung, apa daya waktu telah selesai. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, banyak kurang dan kesalahannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.